Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Mutiara Nurul Zahra, salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Saat ini saya membuat video sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat dan Ilmu Logika yang bertema Ruang Lingkup Filsafat Ilmu. Sebelum kita masuk materi, perlu kita ketahui, apa sih itu filsafat? Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Sedangkan dalam bahasa Yunani, filsafat terdiri dari dua kata, yaitu philos yang berarti cinta, sedangkan sophos yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Jadi intinya filsafat adalah orang yang mencintai pada kebijaksanaan. Karena filsafat, kita dapat merubah pola pikir manusia yang awalnya mempercayai mitos, kemudian mengubah pola pikir itu menjadi pemikiran yang secara radikal. Itulah sedikit paparan tentang filsafat. Selanjutnya, kita akan memasuki materi inti, yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. Ilmu pada dasarnya memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sarana penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material pada ilmu kedokteran. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Jadi secara inti, objek material adalah apa yang dibahas, sedangkan objek formal bagaimana cara membahasnya. Objek material filsafat mencakup dua. Yang pertama yang tampak. Maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa kita ukur, seperti fisika. Bagaimana cara kita menghitung data secara akurat dan tepat. Dari objek ini, kita dapat menguji teori dan memperkuat pengetahuan melalui bukti yang dapat kita pastikan hasilnya apakah sesuai atau tidak. Yang kedua, yang tidak nampak. Maksudnya adalah bagaimana usaha kita memahami apa yang ada, seperti apa itu kenyataan. Dari objek ini, kita dapat menggali pernyataan-pernyataan kompleks yang seringkali kita tidak dapat menjawab pernyataan tersebut. Cakupan objek filsafat lebih luas dibanding dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris dan non-empiris. Setelah beberapa lama, kajian yang terkait pada hal empiris semakin bercabang dan berkembang. Inilah proses terbentuknya ilmu dari berbagai macam-macam aspek. Menurut para filosof, filsafat adalah sebagai induk ilmu. Karena filsafat, ilmu ini berkembang dari zaman ke zaman sehingga manusia dapat menikmati ilmu sekaligus buahnya, yaitu teknologi. Awalnya filsafat hanya terbagi pada teoretis dan praktis. Filsafat teoretis mencakup metafisika, seperti fisika, matematika, serta logika. Sedangkan filsafat praktis mencakup ekonomi, politik, hukum, dan etika. Setiap ilmu ini kemudian berkembang dan menspesialisasi, seperti fisika berkembang menjadi biologi, biologi berkembang menjadi kedokteran, dan kedokteran pun terspesialisasi menjadi beberapa bagian. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, filsafat tidak hanya dipandang sebagai induk, namun sudah menjadi bagian dari ilmu itu sendiri. Saya akan memberikan beberapa contoh filsafat. Yang pertama, filsafat agama. Cabang filsafat ini yang menyelidiki tentang hakikat dan makna agama. Yang kedua,
filsafat hukum. Cabang filsafat ini mempelajari hukum secara mendalam. Tugas filsafat diantaranya adalah membantu kita untuk memahami diri kita sendiri, serta mengajarkan kita berpikir secara bijaksana. Selanjutnya, Harun Nasution berpendapat bahwa istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, karena bangsa Arab lebih dahululah datang dibanding bangsa Inggris. Kendati istilah filsafat yang lebih tepat adalah falsafat. Kata falsafat sebenarnya bisa diterima dalam bahasa Indonesia, sebab sebagian kata Arab bisa Indonesiakan, mengalami perubahan dalam huruf vokalnya, seperti masjid diubah menjadi kata masjid, karamah diubah menjadi kata keramat. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam, baik dalam ungkapan maupun titik tekanannya. Oleh karena itu, biarkan saja seseorang mengamati filsafat dahulu sebelum ia menyimpulkan sendiri. Pythagoras mengatakan bahwa filosof yang pertama kali menggunakan kata filsafat. Dia mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi menjadi ke dalam 3 tipe. Yang pertama, mereka mencintai kesenangan. Yang kedua, mereka mencintai kegiatan. Dan yang ketiga, mereka mencintai kebijaksanaan. Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafat itu ilmu dasar segala pengetahuan yang mencakup 4 persoalan, yaitu yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui? Dijawab oleh alam metafisika. Yang kedua, apakah yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika norma. Yang ketiga, sampai di manakah pengharapan kita? Dijawab oleh agama. Dan yang keempat, apakah yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropolog. Sebelum kita lanjut, mari kita membahas apa sih itu ilmu. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, dengan wasan fa'ila yaf'alu, yang berarti mengerti. Menurut terminologi, ilmu adalah sebagian pengetahuan yang bersifat koheren, dapat diukur, serta dapat dibuktikan. Dari keterangan para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa ilmu adalah sebagian pengetahuan yang mempunyai ciri tanda rasional serta terbuka. Ada sebuah pepatah mengatakan, ilmu itu bagaikan sapu lidi, yakni sebagian lidi-lidi yang sudah diraut dan dipotong ujung dan pangkalnya, kemudian diikat. Sedangkan pengetahuan bagaikan lidi-lidi yang masih berserakan di pohon kelapa yang belum tersusun dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang persamaan serta perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaan filsafat dan ilmu. Keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Keduanya juga memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Namun perbedaan filsafat dan ilmu ialah filsafat memuat pernyataan lebih jauh dan lebih mendalam, berdasarkan pada pengalaman realistis sehari-hari. Sedangkan ilmu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan sedikit tujuan dari filsafat ilmu. Yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang kedua, membantu kita memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Inilah sedikit materi tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.